saya akan memaparkan tugas UAS keuangan lanjutan 1. Baik, teman-teman, di sini saya sudah membuat soal yaitu pada 5 Januari 2021 PT Anugrah Group mengakui CV 100% saham kepemilikan PT Anugrah Super sebesar senilai 665 juta rupiah. Saat itu nilai buku PT Anugrah Super yaitu sebesar 648.640.000 rupiah. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku tanah, hambatan, peralatan, dan dagang dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tanah sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua ada hak paten sebesar 18 juta rupiah dengan umur tahun yaitu 10 tahun, peralatan dengan minus 30 juta rupiah dengan umur tahun yaitu 5 tahun, merek dagang sebesar 10 juta rupiah, goodwill sebesar 8.360.000 rupiah, sehingga diperoleh jumlah selisih yaitu 16.360.000 rupiah. Selama tahun 2021, PT Anugrah Super berhasil memperoleh laba sebesar 180 juta rupiah dan membagikan dividen tunai sebesar 70 juta rupiah. Berikut ini neraca saldo PT Anugrah Group dan Anugrah Super. Di sini ada neraca yang belum terisi yaitu neraca yang kita cari yaitu investasi pada Anugrah Super di debit dan bagian laba PT Anugrah Super di bagian kredit. Dan di sini juga ada data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak yaitu sebagai berikut. Yaitu ada transaksi hulu dan ada transaksi hilir. Pertanyaannya yaitu yang pertama, hitunglah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakuisisi PT Ranau Group per 3 grup
3 Desember 2021. Yang kedua, berapa saldo investasi pada VT anak atau VT per 31 Desember 2021. Yang ketiga adalah jurnal eliminasi eliminasi yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan konsolidasi PT Rano Group dan entitas anak per 30 Desember 2021. Baiklah teman-teman, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita copy paste saja neraca saldo ke dalam Excel. Lalu selanjutnya di sini kita copy paste lagi tabel referensi kepemilikannya. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencari nilai buku dan nilai wajar. Dari mana didapatkan nilai buku sebesar ini dan nilai wajar sebesar ini juga. Yang pertama ada tanah, didapatkan dari VT 160 juta didapatkan dari sebesarnya tanah pada VT Anugrah Group atau PT Keprano. Tanah, nilai buku ditambahkan nilai selisih, maka menghasilkan nilai wajar. Nilai buku sebesar 157 juta ditambah 10 juta rupiah, maka mendapatkan nilai sebesar 176 juta rupiah. Hak batunya sebesar 127 juta rupiah. Dan nilai wajarnya sebesar 140 juta rupiah.
peralatannya 540 juta, ditambah minus 30 juta rupiah, sehingga menghasilkan 530 juta rupiah. Untuk berdagangnya pun sama, yaitu dengan cara 68 juta ditambah 10 juta rupiah dan memperoleh hasil 78 rupiah. Untuk nilai buku tersebut sendiri, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita mencari aset bersih menurut buku. Untuk hasil bersih menurut buku, di sini kita sudah mendapatkan nilainya. Kita akumulasi dan kita mendapatkan nilai sebesar 100. Kita akumulasi semua dan kita mendapatkan nilai sebesar 1.040.100.000 rupiah. Lalu dikurangi dengan akumulasi pada bagian kredit, yaitu sebesar 391.460.000 rupiah, maka menghasilkan nilai selisih yaitu sebesar 648.640.000 rupiah. Lalu di sini kita akan mencari aset bersih nilai wajar, didapatkan 8 juta rupiah, yaitu dari nilai perolehan selisih antara tanah, hambatan, peralatan, dan berdagang. Sebelum mendapat itu, maka didapatkan sebesar 8 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita mencari maka kita akan lihat di sini untuk aset bersih menurut
menurut nilai wajar, yaitu kita totalkan semua nilai wajar dan mendapatkan nilai total nilai sebesar 656.604.000 rupiah. Dan di sini cara mencari yaitu dengan mencari selisih antara aset bersih menurut buku dan menurut wajar, dan kita mendapatkan nilai sebesar 8.360.000 rupiah. Selanjutnya yaitu kita pindahkan transaksi hulu dan transaksi hilir. Sebelumnya kita lakukan amortisasi karena nilai dividen kepemilikannya sebesar 100%, maka kita tidak perlu melakukan kita langsung saja menghitung selisih untuk amortisasi dengan cara selisih dibagi tahun bukunya, yaitu 18 juta rupiah dibagi 10 tahun, mendapatkan nilai 1.800.000 rupiah. Dan dua yaitu minus 30 juta rupiah dibagi 5 tahun, yaitu sebesar minus 6 juta rupiah. Lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan perhitungan laba yang diakuisisi adalah di soal tadi kita sudah sebutkan bahwa laba yang diakuisisi sebesar 1.085.108 juta rupiah, dan peralatannya tadi kita dapatkan sebesar minus 6 juta rupiah. Karena minus, maka dia akan menambah nilai perhitungan laba yang di sisi. Lalu hak paten, karena tadi hak patennya nilai positif, maka dia akan mengurangi nilai perhitungannya.
dituliskan di sini perhitungan hulu. Untuk perhitungan hulu tadi kita dapatkan di sini kita persediaan hulu kita 15 juta rupiah. Karena positif maka dia akan mengurangi perhitungan laba, dan begitupun dengan persediaan hadir sebesar 30.000 rupiah akan nilai positif akan mengurangi. Lalu kita mencari perhitungan nilai investasi VT anak. Yang pertama yaitu ada saldo awal sebesar 665 juta rupiah. Labanya sebesarnya 170.900.000 rupiah. Dividennya sebesar 70 juta rupiah. Maka didapatkan saldo investasi akhir sebesar 767.900 rupiah. Lalu selanjutnya kita melakukan jumlah eliminasi. Yang pertama, eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas nilai buku. Yang pertama, modal disetor saham biasa sebesar 245.900.000 rupiah. Yang kedua, ada saldo laba sebesar 384.700.000 rupiah pada tabel debit, dan pada debitnya ada investasi VT anak. Jumlah dari modal disetor dan saldo laba sebesar 600.000 rupiah. Selanjutnya investasi saldo, ada eliminasi saldo efek di diferensiasi dan diferensial, yaitu tanah, hak paten, merek dagang, goodwill. Pada bagian debit dan pada bagian kredit ada peralatan investasi VT anak. Selanjutnya ada eliminasi amortisasi atau saldo diferensiasi. Beban amortisasi itu didapatkan dari hak paten, yaitu sebesar 1.800.000 rupiah, sedangkan perawatannya sebesar 6 juta. Lalu di
bagian kredit ada beban penyusutan peralatan sebesar 6 juta rupiah dan hak paten sebesar 1.800.000 rupiah. Selanjutnya kita eliminasi saldo investasi atas pengakuan sisian laba atas pengakuan laba dari entitas anak. Tadi kita memperoleh hasil dari entitas anak yaitu sebesar 172.900.000 rupiah. Dan di bagian kredit kita mendapatkan nilai investasi VT anak sebesar 107 juta rupiah dari penghasilan didapatkan dari penghasilan. Lalu selanjutnya yaitu kita mengeliminasi saldo investasi dari 3M, yaitu dari VT anak yaitu 72 juta rupiah didapatkan dari dividen tadi yang awal, dan nilai dividen sebesar 72 juta rupiah. Lalu di sini kita akan mengeliminasi transaksi persediaan hulu dan hilir. Yang pertama pada persediaan hulu, yaitu kita eliminasi hulu transaksi yang telah terrealisasi. Transaksi yang telah realisasi yaitu sebesar 261 juta rupiah. Dan untuk bagian kreditnya kita tulis di bank pokok penjualan yaitu sebesar 221 juta rupiah. Lalu di sini juga ada kita mengeliminasi transaksi yang belum terrealisasi, yaitu dengan cara kita lihat di sini bahwa yang belum terrealisasi adalah sebesar 20 rupiah. Maka kita tulis pada bagian debit itu sebesar 20 juta rupiah, dan kita masukkan uang pokok penjualannya. Di sini tadi disebutkan bahwa uang pokok penjualannya itu sebesar 5 juta rupiah. Maka
Di sini kita tuliskan bahwa beban pokok penjualannya itu sebesar 5 juta rupiah, dan untuk persediaan yaitu adalah pendapatan penjualan dikurangi beban pokok penjualan, maka dihasilkan 15 juta rupiah. Begitupun dengan eliminasi transaksi persediaan pada hilir. Eliminasi transaksi yang telah terrealisasi pada pendapatan penjualan pada hilir yaitu sebesar 57 juta rupiah, dan beban pokoknya 57 juta rupiah. Selanjutnya kita mengeliminasi transaksi yang belum terrealisasi. Yang pertama yaitu pendapatan penjualan yaitu sebesar 3 juta rupiah, dan kita dapatkan tadi beban pokok penjualannya sebesar 2 juta rupiah, maka persediaannya kita dapatkan 1 juta rupiah. Dari pendapatan penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualannya. Selanjutnya di sini kita melakukan kita cari kertas kerja konsolidasinya dengan cara yang pertama kita pindahkan dulu konsolidasinya. Yang pertama kita akan melakukan selanjutnya kita di sini akan melakukan pembuatan kertas kerja konsolidasi. Akun-akun yang sudah kita cari pada tabel eliminasi tadi. Selanjutnya kita
kita totalkan dan memperoleh hasil yang sama sebesar 1.228.600.000 rupiah. Dengan begitupun dengan tabel kreditnya. Selanjutnya di sini kita akan mencari sebesar nilai konsolidasinya. Untuk mencari nilai besaran konsolidasinya, yang pertama yaitu dengan cara kita tambahkan nilai pada kas sebesar 70 pada debit ditambahkan dengan nilai 57.800.000 rupiah pada kabel debit. Dan kita pada sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya piutang sebesar 15.900.000 rupiah ditambah dengan 26.800.000 rupiah dan mendapatkan nilai 40.800.000 rupiah. Selanjutnya persediaan yaitu sebesar 60 juta ditambah 46.500.000 rupiah dan dikurang kreditnya sebesar 16 juta rupiah, maka diperoleh hasil di debit pada konsolidasi sebesar 106.500.000 rupiah. Selanjutnya pada akuaten yaitu 80 juta rupiah ditambah 120 juta rupiah ditambah 18 juta rupiah dikurang 1.800.000 rupiah, yaitu mendapatkan nilai 218 juta 200.000 rupiah. Begitupun dengan tanah, yaitu dengan cara 173 juta rupiah ditambah 157 juta rupiah ditambah dengan 10 juta rupiah, maka mendapatkan perolehan hasil 340 juta rupiah. Selanjutnya ada peralatan yaitu sebesar 544 juta rupiah ditambah dengan 507 juta rupiah ditambah lagi dengan 6 juta rupiah dengan kreditnya sebesar 6 juta rupiah, maka didapatkan hasilkan
1.084 juta rupiah. Untuk berdagang sama, yaitu dengan cara yaitu 98 juta rupiah ditambah dengan 68 juta rupiah ditambah dengan 10 juta rupiah dengan mendapatkan hasil 176 juta rupiah. Untuk berdagang sebesar 98 juta rupiah ditambah dengan 68 juta rupiah ditambah dengan 10 juta rupiah, maka didapatkan perolehan hasil sebesar 176 juta rupiah. Untuk goodwill, karena tidak ada hanya di tabel eliminasi, maka langsung saja kita pindahkan ke sebesar 8.360.000 rupiah. Akumulasi penyusutan di sini ditulis pada tabel kredit, yaitu sebesar 297 juta ditambah 190 juta rupiah, yaitu diperoleh hasil kredit sebesar 480 juta rupiah. Lalu investasi pada PT Anugrah Super sebesar 647 rupiah ditambah 77 juta rupiah dikurang 819.000 rupiah dan memperoleh hasil yaitu minus 107 juta 860.000 rupiah. Selanjutnya ada utang usaha sebesar dibayar bijinya itu 127 juta ditambah 61 juta diperoleh hasil 188 juta 806.000 rupiah. Begitupun dengan utang obligasi sebesar 197 juta rupiah ditambah 140 juta rupiah diperoleh 333 juta rupiah. Untuk saham biasa yaitu sebesar 250 juta rupiah ditambah 245 juta 900.000 rupiah dikurangi dengan 245 juta 903 juta, maka didapatkan hasil 256 juta 256 juta rupiah. Selanjutnya ada saldo laba sebesar 600 juta rupiah.
Rp196.440.000 ditambah dengan 300 dikurangi dengan 384.707.000 dan memperoleh hasil 196.477 rupiah. Begitupun dengan selanjutnya. Penjualannya sebesar 775.400.000 rupiah ditambah 380 dikurang dan memperoleh hasil 823.800 penghasilan lain-lain yaitu 775.040.000 ditambah 389.000 dikurang 341.000 diperoleh hasilnya 803.000. Begitupun dengan selanjutnya. Lalu kita jumlahkan antara debit dan kredit dan memperoleh hasil yaitu sebesar 2.808.308.000 rupiah. Di sini kita akan mencari nilai laporan laba rugi pada entitas anggota. Penjualannya sebesar didapatkan sebesar 803.040.000 rupiah. Penghasilan lainnya yaitu 500.411.000 rupiah dan didapatkan total pendapatannya yaitu sebesar 1.366.405.000 rupiah. Lalu dikurangi beban dengan beban. Yang pertama ada beban pokok penjualan, beban amortisasi, beban penyusutan, beban lain-lain.
beban penjualan sebesar 200 rupiah. Beban amortisasi sebesar 1.000.000 rupiah. Beban penyusutan 130 juta. Beban nilai sebesar 165.090.090 rupiah, dan didapatkan total beban sebesar 590.080.000 rupiah. Maka total dari laba neto konsolidasi pengendaliannya yaitu sebesar 771.370.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari laporan perubahan modal pada entitas anak. Pertama, ada model store pada di sini sebesar 256 juta. Saldo labanya per 5 Januari Rp96.470.000. Pada konsolidasinya diperoleh tadi sebesar 771.300.000 rupiah. Maka dan dividennya sebesar 61 juta rupiah. Maka saldo laba per 31 Desember sebesar 1.840.000 rupiah. Maka totalnya maka diperoleh total sebesar 1.840.000 rupiah. Dan yang terakhir, di sini kita akan mencari laporan posisi keuangan. Yang pertama ada set dan calon. Di sini adalah
kas dan terkas pindah piutang dan ada persediaan kas. Dan setelah taruh kas tadi kita dapatkan sebesar 125.800.000 rupiah. Yang kedua ada piutang sebesar 40.700.000 rupiah. Lalu ada persediaan sebesar 106.500.000 rupiah. Lalu aset lancar yaitu meliputi tanah, peralatan, terus tanggal, goodwill, akumulasi penyusutan. Lalu kita pindahkan saja 218.200.347 rupiah, 1.146.800.860 dan minus 480.000 rupiah. Selanjutnya ada kewajiban di sini meliputi utang usaha dan utang obligasi. Utang usaha sebesar 807.860.000 rupiah dan obligasi sebesar 330 juta rupiah. Utang asetnya sebesar 518 juta rupiah dan untuk ekuitas total modal konsolidasi akhirnya sebesar 518 juta rupiah. 18.406.000 rupiah. Maka total aset dan total ekuitas dan kewajiban dapatkan sebesar 1.500.000 rupiah, 1.380.000 rupiah. Baik teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat yang saya ucapkan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.